Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kesayangan Ibu. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kode igniter REST API CRUD. Yeay. Kita teori dulu ya. REST API atau Representation State Transfer merupakan suatu standar komunikasi protokol yang digunakan untuk pertukaran data dan informasi. Umumnya, REST digunakan untuk pengembangan website dan nantinya kita akan menggunakan JSON seperti itu. Nah, contoh kasusnya, misal nih ada layanan informasi yang membutuhkan data, maka perlu pertimbangan adalah meminta data tersebut ke narasumber atau resource-nya seperti itu. Misal Ibu mau jualan tiket kereta api, nah Ibu harus minta data PT KAI kan, seperti itu. Sayangnya, walau sebagai narasumber bisa memberikan informasi, instansi tersebut tidak serta-merta bisa memberikan hak akses ke database-nya. Jadi, Ibu itu yang mau bikin pembayaran kereta api itu nggak bisa langsung nembak ke database-nya si PT KAI. Nah, itu dilarang ya. Maka dari itu terciptalah REST API. Dengan adanya API, informasi bisa disajikan tanpa harus memberikan hak akses pada database sistem tersebut. Nah, arsitektur REST membutuhkan server dan klien, di mana server akan bertindak sebagai penyedia data dan informasi, dan klien bertindak sebagai pengolah atau penerimanya. Nah, keuntungannya apa? Di REST API ini lebih sederhana dan simpel untuk dikembangkan ketimbang protokol lainnya. Lalu mudah dipelajari, tidak tergantung pada tools, dan ringkas ya, tidak membutuhkan layar pertukaran pesan. Dan secara desain dan filosofi lebih dekat dengan web. Tapi kelemahannya ini, mengasumsi model point-to-point komunikasi tidak dapat digunakan untuk lingkungan komputasi terdistribusi, di mana pesan akan melalui satu atau lebih perantara. Dan kurangnya dukungan standar untuk keamanan, kebijakan, keadilan pesan, dan lain-lain. Sehingga layanan yang mempunyai persyaratan lebih canggih lebih sulit untuk dikembangkan. Berkaitan dengan model transport HTTP juga seperti itu. Nah, untuk API ini kita perlu download atau menggunakan Postman. Jadi silahkan kalian nanti bisa download aplikasi Postman dulu. Dan sekarang mari kita buka Visual Studio Code. Kita lanjutin ya di Kita Bantu. Nah, di Kita Bantu ini kita membuat controller baru. Oke, kita buat controller baru di sini. Ke application, lalu controller, yes, di sini. Oke, sebelum itu bentuknya Postman. Nah, ini bentuknya Postman app. Yang ini kah? Yang ini? Ibu ada dua sih, yang lama sama yang baru sih. Kamu downloadnya yang baru aja. Nah, di controller sambil nunggu Postman-nya nyala, ini controllernya klik kanan, new file. Kita kasih nama data underscore API.php. Choose different name, coba masih ada ya. Oh, ini ada nih. Oh, ini Ibu salah buka folder. Open folder. Kita bantu. Nah, bentuk Postman seperti ini ya. Ini Ibu udah coba-coba kemarin. Ibu close saja. Oke, Visual Studio Code dulu deh. Nah, ini di Kita Bantu, lalu di application, controller, klik kanan, new file, data underscore API.php. Seperti itu. Lalu misal Ibu mau ngopi aja ya. Biar cepet guys. Oke, seperti ini tutup untuk ini.
lalu tutup untuk PHP-nya. Terus ini data underscore API. Nah, seperti itu ya. Nah, pertama tuh kita read dulu. Terus ini ada yang baru, kita buat function construct. Nah, itu function main underscore construct. Nah, ini dia itu pasti akan dijalankan ketika si controller ini dipanggil. Parent underscore construct. Nah, construct ini ibu mau kasih yang ini this load model. Jadi kan setiap kita mau pakai function di model, kita harus ngopi terus yang ini ya. Kan capek tuh, mending kita buat construct aja, jadi udah otomatis kepanggil itu. Next, kita function index $relawan. Ini ibu mau menampilkan semua data relawan. This my model get. Nah, ini ibu mau memanggil, lalu echo. Nah, yang baru nih JSON encode $relawan. Save. Oke, cancel aja deh ini. Ini ibu tambahin lagi di sini ya. Nah, itu kan sudah nih. Lalu kita panggil di sini yang get, pakainya get localhost. Kita bantu. Nah, ini index.php, lalu controllernya, lalu send. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi biar cantik, kita ini HTML-nya diganti, kita tampilkan dari JSON. Nah, kalau kita ketik JSON, klik JSON-nya ini, jadi akan bagus, pretty ya. Kalau raw seperti ini, yaps. Seperti itu ya untuk read-nya, jadi gampang banget. Jadi misal kita mau dari aplikasi ibu mau menampilkan kereta api dari PT KAI, nah kita nanti mungkin akan disediakan API seperti ini. Paham? Kenapa sih kita pakainya yang Postman? Karena Postman itu ada pilihan tampilan JSON ini, jadi bagus. Kalau di sini di Mozilla itu dia akan tampilannya HTML. Tampilan HTML itu yang nggak bagus, yang B aja gitu loh. Bisa sih kita pakai ini Mozilla, tapi ada pluginnya lagi seperti itu. Kalau get sih enak ya, tapi kalau yang nanti post agak ribet atau agak rewel. Nah, lanjut lagi, kita mau coba dengan cara lain. Kalau ini kan berarti manggil punyanya my model. Kalau sekarang kita bisa aja ini kita panggil dari DB langsung, DB query. Misal select username, email from relawan. Nah, seperti itu. Misal ya, kita cuma butuhkan username sama email aja. Lalu yang di Postman kita send. Kita JSON. Oh, oke. Kalau yang ini query DB query, jangan lupa result. Save. Oke. Just XML lagi, JSON. Nah, seperti ini, dia hanya menampilkan username sama email saja. Mantap ya. Lanjut, kita kasih read dengan where. Jadi where ID sama dengan seperti itu.
Nah, Ibu kasih di sini kita ID relawan sama dengan this input get ID relawan. Nah, kalau ID relawannya ada, pertama dulu nggak ada dulu, kalau ID relawannya nggak ada, maka kita bisa pakai yang ini, jadi langsung ditampilkan semua, tidak ada ID relawan. Tapi kalau ada, kita panggil yang get where. Nah, get where relawan lalu array ID relawan panah 2 $ID relawan. Save. Seperti itu. Lalu di sini kita tambahkan APA lalu tanda tanya ID relawan sama dengan 1. Ini ya NASW ya harusnya ya. Oke, ID relawan 1 dia bisa terlihat. Ini kalau dia ada get ID relawan. Kalau nggak ada, dia akan memunculkan semuanya. Seperti itu deh. Gampang ya, alhamdulillah ya. Nah, lanjut kita ke create-nya atau kita ke daftar. Nah, di sini sebenarnya ini tuh sama kayak yang di kita pertama kali belajar CI itu loh. Nah, kita coba aja ya. Jadi tuh sama kok, di kita bantu kalian bisa lihat. Nah, CI yang sudah kita buat di application, di controllers, relawan kita bantu. Nah, ini proses daftar relawan. Nah, kita bisa pakai ini lagi, tapi nanti ada sedikit modifikasi. Copy function dulu. Nah, function daftar relawan ini yang tetap array username, email, password. Ini echo vardam enggak. This query insert juga sama, relawan sama. Nah, kalau bedanya cuma di bagian sini di dalam if-nya. Kalau benar maka hasil sama dengan array, kita buat array status berhasil daftar relawan. Terus kita sama pakai echo JSON encode hasil. Terus ini jika berhasil dan else-nya jika tidak berhasil, gagal daftar relawan. JSON encode. Nah, seperti itu. Jadi kita copy aja codingan yang waktu kita pertama kali ya, yang CI itu. Di yang ini relawan kita bantu yang CI saja. Lanjut. Nah, ini kalau yang daftar atau yang post itu wajib pakai Postman karena pakai yang Mozilla itu belum bisa. Oke, jadi linknya kita copy. Ini database / daftar relawan. Terus kita pilihnya ini post, lalu klik body, lalu klik form data. Form datanya apa aja tadi? Username, teks, lalu email, lalu password. Begitu. Nah, sudah, lalu kita isi value. Misalnya Ibu kasih web
lalu emailnya web@web, passwordnya web. Nah, ini postnya. Kalau kita pakai yang codingan atau website kan kita ada formnya ya. Kalau yang pakai PA kita ngetesnya pakai si Postman. Bismillahirrahmanirrahim. Sending request. Status daftar berhasil. Kita coba localhost php admin. Jadi tadi kita nambahin si web ya. Kita bantu relawan. Nah, ini ada web@web seperti itu. Lanjut, setelah tadi create, sekarang update function. Update ini Bu ngajarnya yang singkat-singkat aja ya. Username relawan. Kita buka di sini, kita cari yang ini yang edit nih. Nah, dari sini dari data sampai bawah if else-nya. Nah, kita cuma mau ngedit si username. Jadi datanya kita hanya butuh username, ini kita hapus komanya, lalu where ID relawan. Kalau yang di sini kan dari sini ya. Tapi kalau yang ini kita itu dari post ID rela. Dari get bisa, dari post bisa. Jadi dari mana? Post aja ya. Kalau post semua, kalau get semua aja. Ini post. If query atau if berhasil, maka ini deh. Kita copy aja. Status berhasil, edit username relawan. Kalau ini gagal. Seperti itu. Pertama siapkan dulu array datanya yang mau diganti, lalu yang where-nya where ada relawan, baru kita panggil si model update. Kita save. Oke, lalu kita ke Postman lagi. Kita plus update username relawan. Tadi post ya, terus ke body, terus ke form data. Pertama itu ID rela, yang kedua itu username. Ini Bu mau 17, Ibu mau ganti, berarti ini 17. Terus ini misal Ibu mau ganti web CI gitu ya, lalu send. Yeay, berhasil edit username relawan. Mari kita refresh yang untuk database-nya. Nah, alhamdulillah sudah ke-update web CI. Yuhuu. Lanjut ya. Terus setelah update, yaitu jeng delete. Kita buat function hapus relawan, lalu $id relawan. Jadi ini Ibu variasi biar kalian juga paham. Sekarang ada ininya. Lalu kita cari yang di sini yang dihapus. Oke, yang di sini. ID relawan, array ID relawan, oke. Lalu this model delete relawan, ID relawan, oke. Tinggal query-nya.
Berhasil hapus relawan. Gagal hapus relawan. Seperti itu. Kalau yang tadi kan, kalau nggak ada inputan seperti ini, kita butuh post atau get ya. Tapi kalau sudah ada seperti ini atau inputannya, jadi kita tinggal ambil saja. Lanjut ke postman plus ini kita panggil hapus relawan. Terus kalau seperti itu pakainya yang get dan kita slash, bukan ada relawan sama dengan, bukan seperti itu. Saya Ibu mau 16. Kalau kita pakainya get, jadi pakai yang pakai ini ya. Kalau get itu pakai tanda tanya seperti ini. Kalau post itu harus ada formnya. Nah, ada formnya seperti ini. Tapi kalau tadi yang hapus relawan pakai inputan seperti itu, maka langsung slash lalu ID-nya. Send. Berhasil hapus relawan. Sip. Coba kita cek di sini 16 harus gone, harus hilang. Sip. Yeay, alhamdulillah cepatnya. Karena kita udah punya simpenan coding ya guys, seperti itu. API-nya sudah. Nah, terus untuk yang ini kode Igniter hosting gratis, ini Ibu tidak akan mempraktekkannya. Nanti kalian bisa ikutin tutorial yang ada PPT ini ya. Ibu ini pakai yang 000 webhostapp.com, ini gratis. Nah, jadi silahkan diikuti. Dan kalau setelah upload itu ada beberapa error ya. Nah, ini Ibu sudah memperbaiki error saat setelah hosting seperti itu. Ya, alhamdulillah. Yep. Cukup sekian ya materi dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami dan bisa bermanfaat untuk kedepannya ilmu yang sudah Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.